Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa bila kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotul iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti yang telah kami infokan ke ruang dengar Anda semuanya di pagi hari ini, yang mana kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Al-Utsai Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khair telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotul iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar Radio Hidayah yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada masih memproduktifkan lahan yang kosong. Kita masuk pada hadis Abdullah bin Abbas. An Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar, rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan orang lain
dan tidak boleh juga membalas dengan kemudaratan yang lebih besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan walahu min hadis Abi Sa'id mithluhu wa huwa fil Muwatta'i mursalun. Ibnu Majah juga memberikan hadis dari Abu Sa'id dengan matan yang hampir sama dengan yang tertera dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang mursal. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang sahih. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Bahkan dijadikan oleh para ulama rahimallahu taala kaidah di dalam banyak permasalahan fikih. Bahkan hadis inilah menjadikan landasan di dalam Islam untuk menjaga 5 perkara asasi. Ya, di dalam Islam itu ada disebut dengan daruriyatul khams. Daruriyatul khamsah itu menjaga 5 perkara asasi. Apa itu? Dan itu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat. Kenapa Allah syariatkan syariat pernikahan? Kenapa Allah mensyariatkan syariat rajam, qisas ya, kemudian mensyariatkan orang dicambuk ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan orang yang murtad itu dibunuh dan seterusnya? Karena tujuannya adalah untuk hak asasi yang 5 ini. Apa itu hak asasi yang 5? Pertama, Allah mensyariatkan agama itu untuk pertama menjaga agama. Menjaga agama seseorang. Yang kedua, menjaga jiwa seseorang. Yang ketiga adalah menjaga akal seseorang. Dan yang keempat, menjaga nasab. Dan yang kelima, menjaga harta manusia. Itu asasi yang 5 yang ada pada syariat Islam. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab, dan menjaga harta. Makanya menjaga agama, orang yang murtad itu dibunuh. Ya, orang yang menghina agama itu dibunuh di dalam Islam. Orang yang mencuri maka dipotong tangannya demi menjaga harta. Orang yang minum khamar dicambuk 40 kali cambukan untuk menjaga akal karena khamar itu merusak akal. Orang yang berzina maka dia dirajam. Ya, kenapa? Karena untuk menjaga nasab dan keturunan. Kemudian orang yang membunuh maka dia dibunuh ya untuk menjaga jiwa, ada hukum qisas. Makanya di dalam Islam datanglah kaidah yang sangat agung ini, la darara wala dirar. Maka jangan seseorang itu ya tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh juga membalas dengan kemudaratan yang lebih besar. Dan ini sebetulnya kaidah asal sebuah pengharaman. Maka sesuatu itu dia dikatakan haram, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama ketika dia ada nasnya itu adalah haram. Kemudian yang kedua, sesuatu itu dikatakan haram kalau dia menimbulkan mudarat. Kalau dia menimbulkan mudarat, maka dia haram. Apa saja yang menimbulkan mudarat untuk jiwa kita, untuk orang lain, maka itu diharamkan di dalam Islam. Karena Islam itu datang untuk menghilangkan mudarat. Kalau tidak bisa menghilangkan mudarat, maka mengurangi mudarat. Maka tidak boleh ada orang beragama ini menimbulkan mudarat kepada orang lain. Bahkan di dalam bertetangga pun kita dilarang oleh Nabi SAW kita menimbulkan mudarat pada tetangga kita. Bahkan Nabi mengaitkan dengan keimanan kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakanlah tetangganya. Di dalam hadis lain, Nabi mengatakan, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu. Kata Nabi, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah yang tidak beriman. Man kana jaru la ya'man min bawa'iqihi. Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka Islam datang untuk mencegah mudarat. Kita sebagai seorang muslim, hidup di dunia ini, kalau kita tidak mendakwahkan kebaikan, maka kita berusaha untuk menghilangkan mudarat. Kalau kita tidak bisa menghilangkan mudarat, maka kita berusaha untuk mengurangi mudarat. Dan itu yang kita lakukan. Karena kadang sebagian mudarat itu tidak bisa hilang, tapi mudarat itu bisa dikurangi. Hadis yang mulia ini mengatakan la darara wal dirar. Kenapa Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di dalam memproduksifkan lahan yang kosong. Kenapa dibawakan hadis ini?
dalam bab ini. Para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya kita dianjurkan memproduktifkan lahan yang kosong, dianjurkan menghidupkan lahan yang kosong. Tetapi jangan sampai ketika kita menghidupkan lahan yang kosong itu menimbulkan mudarat. Subhanallah, berapa banyak di tengah-tengah kaum muslimin ya, dia menghidupkan lahan kosong tetapi melakukan apa? Melakukan mudarat. Contoh misalnya, dia ingin membuka hutan, hutannya dibakar misalnya, sehingga menimbulkan kebakaran hutan dan semisalnya. Maka ini mudarat ya, dan mudarat itu harus hilangkan ya. Maka para ulama rahimallahu taala itulah prinsip di dalam Islam. Kalau kita menghidupkan tanah, maka jangan sampai menimbulkan mudarat kepada orang lain. Dan Islam ya, ketika berbicara tentang mudarat ini, maka kata para ulama rahimallahu taala menaruh beberapa kaidah-kaidah di dalam mudarat. Di antaranya kata para ulama rahimallahu taala di antaranya adalah kata para ulama rahimallahu taala mendahulukan mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada seseorang ya mencari maslahat. Jadi kalau kita ini hidup di dunia ini, kalau kita dihadapkan ada maslahat, ada mudarat, maka menghindari mudarat itu lebih didahulukan daripada mencari maslahat. Saya kasih contoh misalnya, kita disuruh sunnahnya ruku itu ya adalah seseorang ruku dan sujud, dia meluruskan badannya, ya kemudian ya dia merenggangkan tangannya. Maka ketika kita di waktu sujud, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, disunnahkan tangan ini renggang. Taib. Kalau kita merenggangkan tangan kita, ada yang timbul mudarat tidak? Ada. Orang di samping kita. Kalau kita berjamaah, kadang kalau kita renggangkan tangan kita, maka orang di samping kita terganggu. Padahal kalau Anda renggangkan, Anda mempraktikkan sunnah. Anda merenggangkan, Anda mempraktikkan sunnah. Kalau tidak Anda renggangkan, Anda tidak menjalankan sunnah Nabi SAW dalam sujud. Tetapi Anda menghilangkan mudarat. Menghilangkan mudarat pada orang di samping Anda. Mana yang dipilih? Menghilangkan mudarat pada orang yang di samping atau kita menjalankan sunnah? Jawabannya adalah menghilangkan mudarat bagi orang yang di samping. Maka kadang sebuah sunnah itu ditinggalkan demi ya untuk menghindari mudarat. Makanya Nabi SAW ketika beliau dihadapkan dengan pembangunan Ka'bah, Nabi SAW bercita-cita ingin membangun Ka'bah itu seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingin membangun Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita tahu ketika Nabi SAW pembangunan Ka'bah atau binaul Ka'bah pada zaman Nabi sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi, Ka'bah itu bangunannya tidak seperti bangunan Nabi Ibrahim. Dulu bangunan Nabi Ibrahim itu lebar ya. Pada zaman Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, bangunan Ka'bah itu karena dananya sedikit, karena mereka orang-orang kafir Quraisy mensyaratkan bahwasanya membangun Ka'bah itu harus dana yang dari halal, tidak boleh dana perzinahan, tidak boleh dana dari riba, perdukunan, perlacuran dan seterusnya. Mereka mensyaratkan dana itu yang halal. Maka dana yang terkumpul itu sedikit. Sedikit. Sehingga mereka tidak punya solusi kecuali menyempitkan bangunan Ka'bah, tidak dibangun seperti bangunan Nabi Ibrahim, tapi disempitkan, kemudian dinaikkan ke atas. Jadi lebih tinggi dia. Kalau zaman Nabi Ibrahim agak pendek ya. Tapi pada zaman Nabi SAW ya dia disempitkan tetapi dinaikkan ke atas. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, pada masa Nabi SAW berkuasa, ketika ditaklukkan kota Mekah, kemudian Islam ya menguasai Jazirah Arab, Nabi ingin mengembalikan Ka'bah itu seperti bangunan Nabi Ibrahim. Tetapi kata Nabi apa? Laula qaumi hadisu ahdin bi kufrin.
Kalaulah kaumku, kata Nabi, baru masuk Islam, ya, niscaya akan aku bangun Ka'bah itu seperti bangunan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi takut menimbulkan mudarat. Apa mudaratnya? Orang akan mengatakan Ka'bah itu boleh dihancurkan kapan saja, ya. Masalahnya ada, masalahnya mengembalikan Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim. Tapi menghindari mudarat itu lebih didahulukan. Ini penting. Dan ini prinsip ya dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk menghindarkan mudarat terlebih dahulu dan ketika bertentangan dalam mencari maslahat. Contoh misalnya, contoh yang lain di masyarakat kita misalnya. Seseorang ya dia mungkin di masyarakat misalnya dia mungkin bisa saja ya menjalankan atau menjalankan sunnah Nabi SAW di masyarakat, ya. Dia seperti misalnya ketika dia ingin mempraktikkan sunnah Nabi SAW di tengah-tengah masyarakat, sunnah yang masyhur misalnya, dia mempraktikkan bersiwak misalnya, atau dia mempraktikkan sunnah di tengah-tengah masyarakat misalnya seseorang melaksanakan sholat ya tarawih misalnya, dia laksanakan ya dengan cara seseorang melaksanakan witirnya 3 rakaat dengan dibagi 2 dan 1, ya misalnya 2 dan 1. Tapi masyarakatnya tidak terbiasa dengan witir semacam itu, witir 3 rakaat yang dibagi 2 dan 1. Masyarakatnya terbiasa dengan witir 3 rakaat sekaligus, ya. Padahal dia ingin menerapkan ini, karena Nabi salat malam, kata Nabi salatul lail masna-masna. Salat malam itu dua, dia ingin menerapkan ini. Maka kita katakan, boleh kita tinggalkan sunnah ini, kita kerjakan menjadi 3 rakaat sekaligus, demi apa? Menghindari mudarat. Maka penting di dalam Islam itu, seseorang berusaha untuk menghindarkan mudarat, ya. Atau misalnya, di masyarakatnya misalnya tidak terbiasa, tidak dibaca bismillah ketika salat. Dia jahar bacaan bismillah di masyarakatnya. Bahkan mereka menganggap kalau tidak dijaharkan baca bismillah tidak sah. Maka harus diulang salatnya kalau ada imam tidak membaca bismillah. Misalnya demikian. Padahal melankan bismillah itu sunnah. Maka orang yang tinggalkan. Demi apa? Menghindari mudarat. Maka ini kondisi-kondisi yang diperbolehkan di dalam Islam. Makanya penting seseorang itu harus faqih di dalam agama. Jangan sampai dia salah dalam melangkah, ya. Karena subhanallah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ya memperbaiki itu lebih susah, ya. Memperbaiki itu lebih susah daripada seseorang memulai. Maksudnya gini, ya, orang memulai itu ya berat, ya, berat. Memperbaiki itu lebih berat lagi. Ketika yang dimulai itu dihancurkan, maka memperbaikinya sangat berat. Maka kata para ulama, menghancurkan sesuatu itu sangat mudah, tapi untuk memperbaikinya sangat berat. Memulai itu berat, memperbaiki itu lebih berat lagi. Tetapi menghancurkan sesuatu itu sangat mudah, ya. Maka Islam datang pada prinsip apa? Menghindarkan mudarat, ya. Maka Nabi mengatakan ad-dararu yuzal, kata Nabi. Kata para ulama, ad-dararu yuzal, darar itu harus dihilangkan, ya. Maka tidak boleh ada darar yang menimpa saudara kita kaum muslimin. Bahkan ya kata para ulama rahimallahu taala, bahkan dalam orang yang terdekat kita seperti istri dan anak, itu kita harus menghilangkan mudarat. Makanya diharamkan di dalam Islam kalau ada seorang laki-laki menikahi wanita kemudian dia talak tanpa sebab, itu haram. Kenapa? Ini mudarat bagi wanita. Ya, wanita tersebut dia nikahi kemudian tiba-tiba dia cerai tanpa ada sebab. Maka itu diharamkan di dalam Islam. Dan seseorang kalau dia nggak bisa menghilangkan mudarat itu, dia berusaha menghilangkan mudarat itu sesuai dengan kemampuan. Karena sebagaimana saya katakan tadi di awal, kadang sebagian mudarat itu tidak bisa dihilangkan sekaligus, tapi dia bisa dihilangkan sesuai dengan kemampuan. Dan itu prinsip di dalam Islam. Seperti misalnya seseorang misalnya sholat,
ketika dia sholat. Kemudian pakaiannya ada yang sobek, bagian auratnya tersingkap. Maka dia berusaha menutup sedemikian rupa di waktu sholat agar pakaiannya ini tidak tersingkap, agar auratnya tidak tersingkap. Ini yang disebut oleh para ulama berusaha menghilangkan mudarat semampunya. Ya, karena kalau dia ingin menjadikan pakaian tidak tersingkap sama sekali tidak mungkin karena sudah sobek pakaiannya. Tapi dia berusaha agar tersingkapnya itu tidak sering. Nah, ini yang disebut oleh para ulama seseorang menghilangkan mudarat itu semampunya. Kapan dia bisa menghilangkan semampunya, maka itu yang dianjurkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Faidah yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah jawami'ul kalim, yaitu perkataan yang ringkas, maknanya padat. Dan hadis ini termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena dari hadis ini banyak sekali cakupan-cakupan yang perkara agama yang berhubungan, yang bersinggungan dengan hadis yang mulia ini. Kemudian yang kedua, kata para ulama rahimallahu taala, mudarat itu kata para ulama rahimallahu taala tidak hanya berkaitan dengan perbuatan. Perkataan pun juga termasuk mudarat. Dan juga apa saja yang menimbulkan mudarat di luar dari perkataan dan perbuatan, selama itu menimbulkan mudarat, maka itu diharamkan dalam Islam. Ada enggak orang menimbulkan mudarat dengan perkataannya? Ada orang kadang mencaci maki, kadang orang menghina, itu menimbulkan mudarat. Akibat perkataannya orang terzalimi, akibat perkataannya orang ditindas misalnya, itu yang menimbulkan apa? Mudarat pada perkataan. Kadang tidak hanya dengan perkataan, tidak dengan perbuatan, kadang dengan isyarat. Dengan isyarat pun tidak boleh. Kadang ada orang isyarat untuk menimbulkan mudarat kepada orang lain. Dia tidak berkata-kata, dia tidak berbuat, tapi dia sekedar memberikan isyarat. Dengan itu orang yang diberikan isyarat tersebut mendapatkan mudarat. Maka kata para ulama, mudarat ini diharamkan apapun bentuknya, perkataan, perbuatan, ataukah isyarat. Kemudian di dalam Islam asalnya kita diminta menghilangkan mudarat, dan itu hukumnya wajib. Kalau tidak bisa, maka kita mengurangi mudarat sesuai dengan kemampuan. Kemudian dari hadis ini juga haram seseorang itu melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, hartanya, kehormatannya, ataukah melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain, baik itu dirinya, hartanya, agamanya, ataukah kehormatannya. Dari sinilah para ulama mengatakan segala sesuatu yang menimbulkan mudarat bagi tubuh manusia itu haram. Dan ini biasanya masyhur disebut oleh para ulama dengan contoh misalnya merokok. Maka kata para ulama rahimallahu taala, merokok itu haram. Kenapa dia haram? Karena menimbulkan mudarat bagi tubuh manusia. Ia menimbulkan mudarat bagi tubuh manusia. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita agama Islam adalah agama yang selalu menuntun pemeluknya pada kebaikan. Baik itu kebaikan dunia ataukah kebaikan akhirat. Makanya Islam selalu meminta kita, menyuruh kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berbahaya, ataukah meminta kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Ajaran Islam demikian. Segala sesuatu tidak bermanfaat disuruh ditinggalkan. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Kata Rasulullah SAW, di antara kebagusan Islam seseorang, kata Nabi SAW, dia meninggalkan suatu perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Maka ini kata Nabi SAW bagian dari kebaikan Islam. Maka Islam itu meminta kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya kenapa orang dilarang pada perkara-perkara mubah yang berlebihan. Kenapa? Karena perkara mubah berlebihan itu nanti membawa pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dilarang pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan itu salah satu cara syaitan untuk menjebak manusia.
Syaitan ketika menjebak manusia itu sering sekali kadang disibukkan pada perkara-perkara yang mubah. Karena syaitan itu Masya Allah, dia ketika menggoda manusia, dia akan lihat kecenderungan manusia. Dia akan lihat kecenderungan manusia. Apakah manusia ini kecenderungannya pada kebaikan, seperti rajin ibadah, taat kepada Allah, maka syaitan menggodanya dengan cara apa? Digoda oleh syaitan dengan cara berlebih-lebihan di dalam beribadah. Sehingga terjerumus dia pada perbuatan ghulu, perbuatan bid'ah, dan yang lainnya. Sebagaimana orang-orang Nasara dan orang Yahudi berlebih-lebihan di dalam ibadah. Wa qalatil yahudu Uzairunullah. Wa qalatil Nasara, ya, Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah. Dan Nasara mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah anaknya Allah. Lihat dua agama ini, Yahudi dan Nasrani, berlebih-lebihan di dalam agama. Maka kenapa? Karena semangat beribadah. Ya, sehingga dia terjerumus pada perkara ghulu dan berlebihan di dalam agama. Tapi kalau orang itu condong kepada maksiat, maka syaitan menenggelamkan mereka pada maksiat. Dikhiasi maksiat itu dengan keindahan. Tapi kalau orang itu condong pada perbuatan mubah, ditenggelamkan orang itu pada perbuatan mubah. Sehingga apa? Ketika manusia itu sibuk pada perbuatan yang mubah, ya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ibadahnya berkurang. Contoh misalnya, seorang wanita, dia lebih afdalnya wanita itu berada di rumahnya. Nabi mengatakan di dalam Allah mengatakan di dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami perintahkan wanita berada di rumahnya. Jangan sampai dia melakukan tabarruj, ya, bersolek-polek, berdandan seperti dandan orang jahiliyah. Asalnya wanita itu berada di rumah. Tetapi syaitan gimana caranya agar wanita ini ya tersibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat, ya, maka disibukkan dia dengan hal-hal yang di luar rumah. Maka kadang digoda wanita itu nongkrong di kafe, bicara sama temannya, ngerujak, ya, ziarah ke teman-temannya, ya, sehingga waktunya banyak habis di luar rumah. Waktunya banyak habis di luar rumah pada perkara-perkara yang mubah. Ketika wanita ini sibuk waktunya, habis waktunya di luar rumah pada perkara-perkara yang mubah, otomatis perkara-perkara yang bermanfaat tidak bisa dia kerjakan. Perkara-perkara yang penting tidak bisa dia kerjakan. Ketika wanita itu tidak bisa mengerjakan perkara-perkara yang penting, maka dia akan masuk nanti pada perkara-perkara yang makruh. Kalau sudah masuk pada perkara yang makruh, dia masuk pada perkara dosa-dosa kecil. Kalau dia sudah masuk pada perkara dosa-dosa kecil, dia akan masuk pada perkara dosa-dosa besar. Kalau dia masuk pada perkara dosa besar, dia akan masuk pada perkara bid'ah. Kalau dia masuk pada perkara bid'ah, dia akan masuk pada perkara kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu. Makanya Islam datang untuk, ya, menjelaskan, ya, memerintahkan kepada kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana banyak kaum pria, mereka habiskan waktunya subhanallah berjam-jam main game, ya, main game online dan semisalnya. Anak dan istrinya tidak diajari. Anak dan istrinya diterlantarkan. Bahkan ada sebagian orang menghabiskan uang gajinya dengan bermain-main yang tidak bermanfaat. Nah, ini tentu tidak dianjurkan di dalam Islam, dan hal-hal yang semacam ini diharamkan karena menimbulkan bahaya dan tidak bermanfaat. Kemudian juga di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwasanya semua perintah Allah, perintah Nabi SAW itu pasti mendatangkan maslahat, dan semua larangan Allah dan larangan Nabi itu wajib dijauhi dan mesti mendatangkan mudarat. Ya. Jadi perintah Allah dan perintah Rasul itu pasti mendatangkan kebaikan. Apa saja. Nabi SAW ketika menyuruh Anda makan dengan tangan kanan, pasti mendatangkan kebaikan. Nabi SAW melarang wanita safar tanpa mahram, maka pasti safar tanpa mahram, ya, sendirian, pasti menimbulkan mudarat. Berapa banyak sebagian wanita kadang dia safar tanpa mahram, umrah misalnya, melaksanakan ibadah umrah tanpa mahram, yang dituju ini baik. Tetapi subhanallah, berapa banyak kita dapati wanita ketika safar tanpa mahram, justru ketika dia pergi ke tanah suci, banyak dia melakukan perbuatan dosa ketika tidak ada mahramnya. Kadang dia berhubungan dengan laki-laki lawan jenisnya, bahkan naudzubillah, bahkan ada yang berzina, ya, akibat dia tidak ada mahramnya. Maka Anda harus yakin, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti
terdapat di dalamnya ada mudarat yang harus kita jauhi. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus kita yakini bahwasanya itu pasti mendatangkan kebaikan dan di dalamnya terdapat banyak maslahat. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang semisalnya. Ya, atau dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih besar. Kemudaratan asalnya dihilangkan dengan cara yang tidak mudarat, dengan cara yang tidak mudarat. Tapi ya para ulama rahimallahu taala kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih besar. Contoh misalnya, kalau ada mudarat ya kecil, maka dihilangkan dengan mudarat yang kecil. Saya kasih contoh dalam kehidupan rumah tangga. Contoh seperti seorang suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Seperti seorang suami tersebut berkata kasar kepada istrinya, kemudian suka memukul istrinya, misalnya seperti itu. Maka apakah boleh sang istri ini juga dia melakukan kemudaratan yang sama dengan dia kasih racun suaminya biar lumpuh misalnya, sehingga dia tidak bisa lagi memukul istrinya? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Karena di sini dia menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan. Ya, atau seorang istri menjadi tidak taat kepada suaminya dan dia masih istri dari laki-laki tersebut, maka tidak boleh. Kemudaratan tidak boleh dibalas dengan kemudaratan. Tapi kalau kemudaratan itu tidak bisa hilang, maka kita mencari kemudaratan yang lebih ringan. Iya, ada kemudaratan di depan kita, maka kita cari kemudaratan yang lebih ringan. Ya, contoh misalnya, seorang istri disiksa oleh suaminya, dipukul oleh suaminya, ya babak belur dia. Kemudian di sisi lain, dia kalau berada dalam rumah, dia menjadi wanita samsak suaminya, selalu dipukul, bisa membahayakan jiwanya. Maka dia harus keluar dari rumah tersebut. Dia pergi ke rumah orang tuanya agar dia aman. Maka kita katakan di sini di hadapan wanita ini ada dua mudarat. Mudarat yang pertama yang membahayakan jiwanya ketika dia berada di sama laki-laki tersebut. Mudarat yang kedua adalah mudarat dia keluar rumah tanpa izin suaminya. Sedangkan dalam Islam seorang wanita tidak boleh keluar rumah kecuali izin suaminya. Bahkan wanita ketika dia dicerai pun, ketika wanita itu bercerai pun, maka ya kalau dia masih dalam masa iddahnya, maka tidak boleh dia keluar rumahnya. Dan suami tidak boleh mengusir wanita keluar dari rumah walaupun sudah dicerai selama masih dalam masa iddah. Ini hukum asal. Maka dia ketika keluar rumah di sini ada mudarat, melanggar perintah Allah bahwasanya wanita harus berada di rumah suaminya. Tidak boleh keluar dari rumah suami kecuali izin dengannya. Tapi kalau dia bertahan, dia akan dizalimi, akan disiksa, membahayakan jiwanya. Di hadapan dia ada dua mudarat. Maka kata para ulama rahimallahu taala, boleh dia keluar dari rumahnya ya untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar. Keluar dari rumah itu mudarat, tapi tidak sebesar mudarat kalau dia bertahan di dalam rumahnya. Dan inilah yang disebut oleh para ulama, mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang semisal atau yang lebih besar, tapi boleh dihilangkan dengan mudarat yang lebih kecil. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini juga di antara faedahnya adalah jika kerusakan dan kebaikan berbenturan, maka kata para ulama, maka menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan. Ya, jadi kita menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada kita mencari kebaikan. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Samurah ibn Jundubin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu. Rawa Abu Dawud wa sahahu Ibnu Jarud. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa
yang membangun pagar pada sebidang tanah yang tak bertuan, maka tanah tersebut menjadi haknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan disahihkan oleh Ibnu Jarud. Ya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Hidayah yang senantiasa insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan ini ya, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarud dari hadis Samurah bin Jundub. Hadis ini pertama sahih ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Jarud. Hadis ini menerangkan bahwasanya salah satu bentuk menghidupkan tanah yang tak bertuan yaitu dengan seseorang membangun pagar di sekelilingnya untuk mencegah manusia atau hewan masuk. Dan kata Nabi, siapa saja yang membangun pagar pada tanah yang tak bertuan, maka dialah yang paling berhak atasnya. Jadi siapa saja yang membangun pagar pada tanah yang tak bertuan, maka dia yang paling berhak atasnya. Dan kata para ulama, membatasi tanah yang tak bertuan dengan pagar dari bahan apapun, baik dari semen, atau dari tanah, atau dari batu, atau dari kayu, maka itu sudah dikatakan dia telah menghidupkan tanah atau memproduktifkan tanah yang tidak bertuan tersebut. Ya, baik dia nantinya ke depannya untuk membangun rumah di sana ataupun tidak, maka yang jelas tanah itu menjadi miliknya. Jadi dalam hadis yang mulia ini, ya salah satu memproduktifkan tanah yang tak bertuan itu adalah dengan kita membuat pagar ya di sekitarnya atau kita keliling batasan-batasan tanah yang kita kuasai tersebut. Kita kasih patoknya, ya kita kasih pagar keliling. Siapa saja yang melakukannya, maka itu tanah itu menjadi miliknya. Ya, maka tanah itu menjadi miliknya walaupun dia ngasih pagar itu dari kayu, dari seng, ya, ataukah dari bata, dari semen, maka tidak ada masalah. Yang penting sudah jelas dia memagarinya. Dan orang yang sudah memagari itu dikatakan memproduktifkan tanah. Walaupun mungkin tanah itu tidak dia rawat, setelah dia pagari, ditinggalkan bertahun-tahun misalnya. Ya. Apakah dia sudah memiliki tanah tersebut? Iya. Walaupun dia tidak memanfaatkannya. Ya. Artinya tidak dia jadikan tempat bertanam, tidak juga di situ bangun rumah, yang penting dia pagari, sudah kemudian dia tinggalkan. Maka itu milik dia. Itu dikatakan milik dia. Karena ada orang itu kadang memproduktifkan tanah untuk berusaha, dijadikan lahan pertanian. Kadang juga dia gunakan untuk membuat rumah di sana, tempat tinggal di sana. Maka kata para ulama, memproduktifkan tanah ini tidak ada kaitannya dengan harus dia bertempat tinggal di sana. Harus dia jadikan lahan itu sebagai usaha. Yang jelas dia melakukan tadi yang disebutkan dalam syariat, memagari atau membuat sumur mengalirkan air, maka tanah-tanah tersebut menjadi miliknya. Di antara faedah dari hadis ini, ya, di antara hadis ya Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya kata para ulama, apabila seseorang membangun pagar pada sebidang tanah ya yang tak bertuan, maka tanah tersebut sudah menjadi miliknya. Yang kedua, tanah yang sudah dipagari tidak disyariatkan di dalam pagarnya untuk ditanami. Taib, kita ambil lagi satu hadis terakhir. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man hafara bi'ran falahu 40 dhira'an atanan lima syiyatihi. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menggali sumur, maka bagi dirinya radius 40 hasta sebagai tempat merumput bagi unta dan ternaknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita lihat dari tinjauan sanadnya, maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya siapa saja yang menggali sumur di tanah tak bertuan, maka dia punya hak seluas radius 40 hasta.
40 hasta itu Bapak Ibu sama setara dengan 2560 cm atau setara dengan 25,60 meter. Jadi 25 meter setengah lah. Kurang lebih seperti itu. Karena satu hasta itu setara dengan 64 cm. Jadi 40 hasta itu setara dengan 25 setengah meter, 25 setengah meter. Nah, kata dalam hadis ini, siapa saja yang membangun atau menggali sumur pada yang tanah tak bertuan, maka dekat sumur itu seluas 25 meter, ya, itu milik dia, ya, itu milik dia. Tapi sayangnya, ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Para ulama rahimallahu taala ketika mereka ingin membahas ini, maka juga mereka membahas tentang penggalian sumur. Maka kata para mereka, penggalian sumur itu tidak mesti orang menggali sumur itu dikatakan dia menghidupkan tanah. Kenapa? Ulama merinci. Yang pertama, ada orang yang menggali sumur, dia menemukan sumber air. Kalau dia menemukan sumber air, maka dia telah dikatakan menghidupkan tanah. Tapi ada juga orang yang menggali sumur, tapi dia tidak menemukan sumber air, ya, maka dia tidak berhak, ya, atas galian tersebut, ya, dan dia tidak dianggap menghidupkan tanah. Jadi dianggap menghidupkan tanah itu kalau dia menemukan sumber air. Kalau sekedar menggali saja tidak ada sumber airnya, maka dia tidak dianggap menghidupkan tanah. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu menggali sumur dan mendapatkan sumber air, maka kata para ulama, keadaannya tidak terlepas pada tiga hal. Yang pertama, sumber air itu dia gunakan untuk bercocok tanam atau tempat minum bagi hewan ternaknya, maka dua ini termasuk memproduksikan tanah yang tidak bertuan. Dan dialah orang yang paling berhak terhadap tanah tersebut. Tetapi jika sumber itu digunakan untuk minum hewan ternak, maka area yang berhak yang dimilikinya adalah, menurut hadis ini, adalah 40 hasta. Ya. Apabila yang dia gunakan untuk bertani, ya, maka dia mendapatkan hak radiusnya adalah 60 hasta berdasarkan athar Sa'id bin Sayyib. Tetapi semuanya ini adalah asarnya lemah. Ya, asarnya lemah. Terus yang lainnya gimana? Dikembalikan kepada uruf, ya, dikembalikan kepada uruf sejauh mana dia memiliki lahan tersebut. Kemudian kata para ulama, sumber air yang digunakan untuk kepentingan, yang ketiga, sumber air yang digunakan untuk kepentingan orang umum yang melintas di sana, maka sumur itu menjadi hak milik umum, bukan milik orang pribadi. Kemudian ada juga orang itu menggali sumur kemudian untuk pribadinya, maka gali sumur itu, air sumur itu menjadi milik dia. Tapi ada juga orang menggali sumur untuk pribadi tetapi dia tinggalkan sumur tersebut. Kalau dia tinggalkan sumur tersebut yang dia gali, maka itu menjadi milik orang lain, milik masyarakat umum. Jadi kalau dia menggali sumur untuk pribadi, dia tinggal di sana, itu milik dia. Tapi kalau dia menggali sumur, ya, untuk dia pribadi kemudian ditinggalkan tempat galian tersebut, maka sumur tersebut menjadi milik masyarakat secara umum, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan menghidupkan lahan yang kosong. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Nah, demikian ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 08117530.000. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Dari siapa, di mana Ibu? Hamba Allah di Pekanbaru, Abu. Baik, silakan dengan pertanyaannya. Syukran, Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema, Ustaz. Begini Ustaz,
Ana pernah mendengar kajian gitu Ustadz, membaca ayat Al-Quran di malam hari 100 ayat, itu fadilahnya sama dengan sholat semalam suntuk. Cuma yang Ana ragukan Ustadz, apa saat kita sholat tahajud dengan witirnya, atau memang saat tilawah aja gitu Ustadz, yang dimaksud dengan 100 ayat itu Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, bagaimana hukumnya Ustadz kalau kita menahan buang angin gitu loh Ustadz, apalagi kalau di tempat-tempat yang susah gitu Ustadz, misalnya kayak di Masjidil Haram kalau udah masuk dalam masjid kan kadang-kadang udah ditutup gitu Ustadz, kan susah lagi rasanya untuk berwudhu. Tapi ada juga itu rasa-rasanya seperti gangguan setan gitu Ustadz. Jadi bagaimana hukumnya dengan wudhu kita Ustadz, apa boleh seperti itu Ustadz menahannya gitu Ustadz. Itu aja Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik. Pertama, tentang masalah hadis membaca 100 ayat di malam hari, maka dia dianggap salat ya semalam suntuk, ya disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi, wa man qama bimi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, dia ditulis di antara orang yang salat khusyuk di dalam salatnya. Para ulama rahimahullah ta'ala khilaf, apakah ini hanya khusus di dalam solat dibaca 100 ayat atau juga digabungkan di dalam solat dan di luar solat? Wallahu alam. Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah ya secara malam secara umum. Baik itu Anda baca di waktu solat ataukah di luar solat. Kalau digabungkan 100 ayat Anda dapatkan fadilah ini. Contoh misalnya saya habis Isya atau solat Isya, saya baca ayat 10 ayat. Kemudian setelah Isya saya santai duduk baca Quran 20 ayat. Kemudian saya sholat malam baca lagi 60 ayat sampai 70 ayat. Maka kalau digabungkan semuanya menjadi 100 ayat, maka ini kata para ulama dia dapatkan fadilah tersebut. Intinya tidak mesti sholat saja, baik itu sholat atau di luar sholat, di malam hari dia baca 100 ayat, maka dia mendapatkan fadilah ini. Kemudian yang kedua tentang masalah orang yang buang angin, nahan buang angin, tapi susah kalau dibuang di tempat-tempat yang umum, ya seperti Masjidil Haram, karena berwudunya susah. Bolehkah menahan? Kalau seandainya menahannya tersebut tidak sampai menjadikan terganggu sholatnya, menjadikan dia tidak bisa khusyuk sama sekali, ini tidak boleh. Tapi kalau sekedar dia tahan, kemudian hilang, ya nanti datang lagi, kemudian dia tahan lagi hilang, ini kalau kondisinya misalnya tempat wudhunya jauh, ya susah, repot banget, maka insya Allah tidak mengapa dia menahan. Dengan syarat tadi tidak menghilangkan khusyuan dia dalam sholat. Tapi kalau sudah pada level menghilangkan khusyuan itu tidak boleh. Atau dia tahan sebentar kemudian hilang, maka ini tidak mengapa. Dia tahan saja sebentar kemudian hilang, maka ini tidak masalah. Yang dilarang itu cuma satu kondisinya, yaitu seseorang menahan tetapi hilang khusyuan dia di dalam sholat, tidak bisa lagi khusyuk. Pikirannya sama apa yang ada dalam urutnya tersebut, maka ini yang dilarang. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu hamba Allah yang berada di Pekanbaru yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kami undang Anda semuanya, ikhwatal iman yang ingin bertanya secara langsung di 08117530.000 ataupun melalui via WhatsApp di 0811754544. Baik Ustaz, kita coba angkat kembali penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, mohon maaf Ibu, bisa dikecilkan terlebih dahulu volume radionya supaya tidak terjadi feedback. Mohon maaf Ibu, bisa dikecilkan? Ya, silakan. Dari siapa di mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, seseorang yang pergi umroh tanpa mahram, apakah yang terus dikatakan umrohnya sah sementara dia berdosa? Masuk berdosanya bagaimana tuh Ustaz? Apakah umrohnya tidak sah? Baik, itu Atau saja Bu. yang keduanya Ustaz, ada seseorang yang zolim kepada kita, baik dengan sikap ataupun dengan ucapan.
Tapi kita tidak menjawabnya Ustaz. Kita diam aja, tidak membalas. Sementara orang tersebut tidak pernah meminta maaf kepada kita dengan kesalahannya. Bagaimana pertanggungjawabannya besok di akhirat Ustaz? Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Eh, yang pertama tadi wanita umrah tanpa mahram gitu ya? Nah, Ustaz. Umroh Oke. tanpa mahram itu kan berdosa. Masuk berdosa di sini atau gimana, Ustaz? Ya. Ya, Ustaz. Umrah tanpa mahram, pendapat yang rajih di kalangan para ulama rahimallahu taala itu tidak boleh. Itu haram, ya, berdosa. Nabi mengatakan la tusafiranna imra'atun illa ma'a mahramin. Kata Nabi sallam, janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahram, memiliki mahram. Baik itu safar ibadah ataukah safar di luar ibadah. Nah, ketika ada wanita umrah tanpa mahram, maka kita kadang-kadang berdosa. Apakah umrahnya sah? Jawabannya sah saja selama rukun dan syarat umrah itu terpenuhi. Tapi kita katakan di sini dia berdosa karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala agar seorang itu safar dengan mahramnya. Jadi perbuatan diharamkan tadi tidak menjadikan atau kita tidak mengatakan umrahnya tidak sah. Bisa jadi umrahnya sah, bisa jadi umrahnya diterima oleh Allah, tapi yang dia lakukan adalah perbuatan dosa seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, permasalahan apa tadi? Saya lupa. Tentang orang yang zalim dan tidak kita balas kezalimannya itu bagaimana, Ustaz? Dan dia tidak minta maaf juga kepada kita yang dizalimi. Itu bagaimana di akhirnya? Nah, Oke. Orang yang berbuat zalim kepada kita dan kita tidak membalas. Anda tidak membalas ini apa? Apakah Anda memaafkan atau tidak? Kalau Anda tidak memaafkan, nanti Anda mengambil hak Anda di hari kiamat kelak. Anda mengambil hak Anda dari hari kiamat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis muflis. Bisa jadi Anda mengambil kebaikannya dia, atau dia mengambil dosa Anda sesuai dengan kadar kezalimannya. Yang kedua, bisa jadi Anda tidak membalas itu, Anda memaafkan. Ya, walaupun dia tidak meminta maaf. Maka di sini Anda akan dapat pahala. Pahalanya lebih besar daripada Anda membalas kezaliman tersebut. Jadi orang yang memaafkan orang berbuat zalim, itu pahalanya lebih besar ketimbang dia nanti membalas kezaliman orang tersebut di hari kiamat kelak. Semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita beralih ke pesan singkat. Ada datang dari Abdullah di Tare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki mempunyai seorang ibu yang selalu mengeluh dan mencaci maki suaminya, yakni ayah laki-laki tersebut. Ketika dinasihati, ibu tersebut semakin marah dan semakin mencaci maki suaminya. Akhirnya sang anak memilih untuk diam karena memikirkan mudarat yang akan terjadi. Benarkah apa yang dilakukan anak tersebut, Ustaz? Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz. Baik. Ada seorang suami istri ya, istrinya selalu mencaci maki suaminya. Sedangkan anak ini kalau nasihati malah caci makinya tidak berkurang malah bertambah. Apakah anak itu sikapnya mendiamkan ataukah tetap dia mengingatkan? Maka jawabannya adalah kalau seandainya malah bertambah caciannya, maka didiamkan, itu yang terbaik. Didiamkan yang terbaik. Kenapa? Karena tujuan kita menasihati untuk menghilangkan cacian tersebut atau mengurangi. Tapi justru kalau kita menasihati bertambah caciannya, maka di sini kita disuruh untuk diam. Ya, kenapa? Karena tadi saya katakan prinsipnya kita itu menghilangkan mudarat atau mengurangi mudarat, bukan menambahkan mudarat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah Abdullah yang berada di Tarai yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih di pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang sudah mengenal sunnah diminta oleh warga perumahan untuk jadi ketua masjid di sana. Namun karena tanggung jawab dunia akhirat, ia masih ragu dan takut. Sudah berkali-kali menolak, namun sampai saat ini beliau berkali-kali juga diminta untuk mengambil jabatan tersebut.
Di masyarakat di sana masih melakukan perayaan-perayaan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Apabila ia menerima jabatan tersebut, menurut syariat bagaimana menyikapi hal tersebut Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka kalau di masyarakatnya misalnya masih mengerjakan hal-hal yang tidak syar'i, kemudian Anda diminta untuk mengambil alih tanggung jawab masjid tersebut, maka saran saya ambil saja. Karena gini, prinsipnya kita itu mengurangi mudarat. Memang mungkin ada hal-hal yang tidak syar'i yang tidak bisa kita hilangkan, masih belum bisa. Maka tapi setidaknya kita meminimalisir mudarat. Maka prinsip itu Anda tanamkan dalam kehidupan, meminimalisir mudarat. Maka kalau kita bisa meminimalisir mudarat, maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan itu yang dianjurkan di dalam agama ya, berusaha meminimalisir mudarat yang timbul ya di masjid tersebut. Nah, adapun Ustaz saya tidak sanggup menjalankannya, amanahnya berat, maka Anda bertakwa semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu Anda. Maka Anda bertakwa semampu Anda, sebisa mungkin Anda bisa menjalankan ya, insyaallah Anda tidak akan dihisab dengan hal-hal yang Anda tidak mampu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita beralih kembali ke penelpon Ustaz. Nam, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Ambah Allah di Pekanbaru. Nam, silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya juga saya mau tanya, apakah anak yang gugur enggak ini Ustaz, karena kandungan itu kan enggak berkembang kata dokter Pak Ustaz, jadi harus dikuret gitu atau anak keguguran gitu. Apakah anak itu wajib diakikah atau bagaimana Pak Ustaz gitu? Umurnya umurnya berapa bulan Ibu yang keguguran? Nah, kalau keguguran itu umurnya 2,5 bulan Ustaz. Yang tak berkembang tuh gitu juga 2,5 bulan, enggak sampai 3 bulan. Tapi kata dokter kan harus dikuret gitu. Jadi makanya pertanyaan saya, apakah anak itu harus diakikah atau bagaimana Ustaz? Itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Anak yang keguguran di bawah usia 4 bulan, apakah diakikahi? Jawabnya tidak. Karena belum ditiupkan ruh padanya, sehingga tidak perlu diakikahi anak-anak yang meninggal keguguran di bawah usia 4 bulan. Semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, beralih kita kembali ke pesan singkat Ustaz. Cukup banyak yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Siak ingin bertanya di luar tema, bagaimana hukumnya bila seorang perempuan tidak mengikuti keinginan orang tuanya karena bertentangan dengan keinginan suaminya. Akibatnya dia diinginkan oleh orang tuanya tersebut, serta bagaimana sikap si anak perempuan tersebut saat dihadapkan di situasi tersebut Ustaz. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Sebetulnya ini harus dirinci ya, apa keinginan suami, apa keinginan orang tua. Tapi saya akan jawab secara umum. Kalau sama-sama keinginan orang tua dan keinginan suami sifatnya mubah, maka keinginan suami didahulukan daripada keinginan orang tua. Contoh, orang tua pengen dia tinggal di rumahnya, atau orang tua pengen dia tidak keluar dari kota Riau. Misalnya suaminya orang Jawa Tengah, misalnya orang Solo. Kemudian istrinya adalah orang Riau. Orang tuanya pengen suaminya itu kerjanya di Riau, dekat dengan mereka rumahnya. Sedangkan sang suami tidak mau, dia tetap ingin berada di Jawa Tengah, di Solo, di situ. Nah, istri ini bingung, kemana dia memilih? Maka kita katakan pilihan suami. Karena Anda harus mengikuti suami Anda. Ada pilihan orang tua ini tidak, karena pilihan suami ini lebih wajib. Dan ini kalau sifatnya mubah. Tapi kalau seandainya keinginan suami, keinginan orang tua, salah satunya bertentangan dengan Islam, contoh misalnya, suami melarang istrinya untuk datang berkunjung ke orang tuanya, misalnya. Sedangkan orang tuanya berharap anaknya berkunjung.
Maka di sini sang istri boleh tidak mentaati suami. Kenapa? Karena keinginan suami ini haram. Tidak boleh. Bertentangan dengan syariat. Maka dia boleh tidak mengikuti perintah suami di sini. Kalau perintah suami tersebut bertentangan dengan syariat. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka istri harus mendahulukan apa yang diminta oleh suaminya. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke penelpon terakhir sepertinya, dan sebelum ke penelpon ataupun ke pesan singkat, Ustaz, kita angkat penelpon terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Hamba Allah di Rumbai. Baik, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin tanya Ustaz, bagaimana caranya menasehati anak, menyuruh anak sholat? Kalau anak berumur 10 tahun maka boleh dipukul lah, kata hadis kan, dengan pukulan ringan tentunya. Bagaimana dengan anak yang sudah dewasa Ustaz, dan nasihati sholat, menjaga sholat itu adalah dosa atau kebaikannya, kalau menjaga sholat itu ada banyak kebaikan, bla bla bla, kita nasihati ya. Namun dia tetap juga Ustaz, apa yang kita usahakan lagi Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Demikian Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik. Kalau seandainya anak tersebut sudah dewasa, kemudian susah untuk disuruh sholat, apa yang kita lakukan? Tentu kita sebagai orang tua menasihati, mengingatkan. Untuk memukul mungkin tidak bisa lagi. Kalau dia sudah menikah dan semisalnya, maka yang kita lakukan hanya apa? 2 hal, menasihati, mengingatkan, dan mendoakan. Maka itulah yang kita lakukan. Kita berusaha semaksimal mungkin, penasihatinya terus diingatkan, dan didoakan. Cuma itu saja yang bisa kita lakukan, ya. Dan terus Anda meminta sama Allah, dan itu mudah bagi Allah, ya, untuk menjadikan dia mendapat hidayah, ya, dan itu sangat mudah bagi Allah. Yang penting Anda berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya insya Allah anak Anda menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa dari mengingatkan, menasihati, dan terus didoakan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu hamba Allah yang berada di Rumbai yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, terakhir kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menjamak sholat, misal maghrib dan isya, saat kita sudah sampai di kampung halaman, padahal kita sudah sampai maghribnya, sebab kita kecapean, maka kita jamak sholat isyanya. Apakah boleh demikian Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Ya, jazakumullah khair pertanyaannya. Kalau dia menjamak karena capek, maka insya Allah tidak mengapa. Karena kecapean, lelah, ya, dia jamak sholatnya tidak mengapa. Tapi jangan dia qashar. Tidak boleh dia qashar. Qashar itu memendekkan 4 jadi 2. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau menjamak menggabungkan, maka insya Allah tidak mengapa kalau sebabnya tadi disebutkan capek. Karena menjamak itu cakupannya lebih luas. Adapun qashar itu hanya berkaitan dengan safar. Tapi kalau dia menjamak tadi kena capek, kelelahan dari safar, maka tidak mengapa dia menjamak sholat maghrib dan isya walaupun sudah sampai di kampung halaman. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman, azinallahu wa iyyakum, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada bersama Ustaz. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ihtitam dari bahasan kita kali ini Ustaz. Naam. Baik. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, alhamdulillah tadi kita membahas sebuah hadis yang sangat agung, hadis la darar wa la dirar, bahwasanya sesuatu itu dikatakan tidak haram kalau tidak membahayakan. Dan mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim selalu memberikan manfaat, tidak menimbulkan mudarat pada teman kita, keluarga kita, saudara kita, bahkan juga tidak menimbulkan mudarat pada diri kita, dan senantiasa kita orang yang selalu memberikan manfaat dan memberikan berkah kepada orang lain. Allahu a'lam, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dari waqafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini.
Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotul iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LC, Ma'afidhahullah. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Al-Ustadz di pekan yang akan datang. Baik, khotul iman, azanillahu wa yakum, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan studio Gema Madinah Martapura bertempat Ustadz. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله